Sebagian besar kita pasti mengenal tempe, tahu, dan oncom. Makanan berbahan dasar kedelai ini merupakan makanan khas dari Indonesia. Tidak heran ketiganya dapat dengan mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia dengan bentuk olahan yang berbeda-beda. Namun dari ketiganya, manakah yang paling memiliki kandungan yang baik untuk tubuh dan bagaimana cara mengolahnya agar tetap sehat ketika dikonsumsi? Berikut liputannya. Tempe, tahu, dan oncom. Ketiga makanan ini bisa dengan mudah ditemui dalam berbagai sajian masakan di Indonesia. Seperti di Jawa Barat, olahan masakan dengan bahan dasar tempe, tahu maupun oncom biasanya ada dalam olahan masakan khas Sunda. Seperti tempe, olahan paling sederhana dari tempe ialah tempe goreng. Proses memasak dan penyajiannya yang mudah menjadi alasan mengapa tempe goreng dapat jadi sajian favorit bagi masyarakat. Di Jawa Barat, ada olahan tempe lebar atau dalam bahasa Sunda disebut tempe rubak. Tempe rubak digoreng dengan menggunakan adonan tepung. Bentuknya yang lebar menjadi ciri khas tempe rubak. Selain tempe rubak, ada juga tempe bacem yang jadi olahan lain dari tempe. Sementara tahu, pengolahannya mirip dengan tempe. Yang paling sederhana ialah tahu goreng. Namun di Jawa Barat terdapat olahan tahu lainnya, yaitu tahu korowot atau tahu isi. Isinya beragam, mulai dari udang hingga berbagai macam sayuran yang kemudian digoreng dan disantap ketika panas. Tidak heran, tempe dan tahu memiliki penggemarnya masing-masing. Tempe. Kenapa tuh? Karena kalau digoreng itu lebih enak. Lebih enak? Nggak milih tahu aja? Enggak. Kalau oncom suka nggak? Suka. Kenapa tuh? Karena rempahnya lebih keras. Tahu. Kenapa? Lebih lembut terus ada gurih gitu. Kalau oncom suka juga nggak? Oncom suka. Biasanya dimakannya sukanya di apa? Sama ketan tuh enak. Di Jawa Barat, makanan olahan oncom banyak terdapat di masakan khas Sunda. Salah satunya ulu kutek lenca atau sayur tumis lenca yang dicampur dengan oncom. Biasanya ulu kutek lenca dinikmati bersama dengan nasi panas. Sajian favorit lainnya ialah nasi tutuk oncom yang merupakan nasi yang dicampur dengan oncom. Pada intinya kita menyediakan masakan Sunda ya. Cuma selepas dari itu kita punya menu tambahan dari olahan tahu, tempe sama oncom. Ini favorit juga. Betul. Cuma dari tahu kita menyediakan tahu korowot. Tahu korowot, dari oncom punya nasi tutuk oncom. Dari tempe ada tempe bacem, tempe rubak. Itu tidak kalah dengan menu yang lainnya juga. Selain mudah diolah dan harganya yang terjangkau, ketiga makanan tersebut juga dikenal kaya akan kandungan gizi. Menurut dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Chandrawinata, tempe tahu dan oncom memiliki kandungan protein yang cukup tinggi karena berasal dari kacang kedelai yang dikenal sebagai sumber protein nabati. Menurut Johannes, dalam setiap 100 gram makanan tersebut terdapat kandungan 17 gram protein pada tempe, sementara tahu sebanyak 8 gram dan oncom 13 gram. Tidak heran, ketiganya bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti protein hewani karena dianggap lebih sehat. Namun Johannes mengingatkan kandungan gizi makanan tersebut bisa berubah tergantung bagaimana cara mengolahnya. Teknik pengolahannya sangat penting karena nanti akan berpengaruh pada nilai kalori akhir ya. Nah, jadi kalau digoreng tentunya akan ada penambahan minyak yang signifikan jumlahnya sehingga kalorinya akan bertambah secara drastis juga ya. Misalnya kalau makan tempe yang dipotong tipis-tipis kemudian digoreng, itu kesukaannya orang Indonesia kan. Nah, jadi tapi kandungan kalorinya meningkat pesat. Nah, jadi sebaiknya konsumsinya tidak digoreng ya. Contoh ya, tahu bisa dibuat pepes tahu ya atau dimasak bersama dengan pindang ya. Misalnya masak pindang, ada tahu dipotong-potong dimasukkan, jadi tidak digoreng lagi ya. Bisa juga dia itu misalnya oncom dibikin pepes oncom atau dibikin sambal oncom ya, itu tidak digoreng lagi ya, hanya dihaluskan saja oncomnya kan. Nah, tempe pun sama ya. Tempe itu baik sekali, jadi bisa juga dia dibacem tanpa digoreng, sudah ada rasa. Selain itu, Johannes juga menambahkan konsumsi tempe, tahu, dan oncom yaitu maksimal 300 gram dalam sehari atau 100 gram dalam setiap penyajian. Hal ini dilakukan untuk mencegah konsumsi berlebihan prebiotik yang terkandung dalam kedelai yang bisa menyebabkan perut kembung. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.